Jemaah Islamiyah. Yeah, I know, but you don't have any kind of proof. But the The people proof is that the bomb, you see, is similar to that belong to the police. So it's problem for us then. So Every bomb there until now what about the belongs to the government. Amrozi was involved in the lighter bomb. That's a problem always. But that doesn't mean that he is not involved. No. So you believe that the Bali bombers had no idea that there was a second bomb? Yeah, precisely. And who would you suggest planted the second bomb? Well, it looks like the police. The police? All the armed forces. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, kalau terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan dimanapun berada, harus kita tentang. Betul? Betul? Takbir! Takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Saudara-saudara, saya tanya, yang radikal itu siapa? Amerika! Siapa yang menghancurkan Irak? Amerika! Siapa yang menghancurkan Libya? Amerika! Siapa yang menghancurkan Suriah? Amerika! Siapa yang radikal? Amerika dan Yahudi. Saudara-saudara, sekarang ini banyak. Istana buka suara terkait nama-nama penceramah radikal yang tersebar melalui pesan berantai di WhatsApp. Kamu menjadi orang yang lemah di Jepang. Kenapa? Karena kamu dilindungi oleh negara. Ya tak? Polisi ini tertib, hukumnya jalan. Nah di Indonesia, kamu harus melindungi dirimu sendiri sehingga kamu sakti. Betul enggak? Dek kono polisi melindungi, dek kene ngancam hari ini. Maka tidak ada bangsa yang setangguh bangsa Indonesia. Tidak ada bangsa yang semandiri bangsa Indonesia. Kapan ada olimpiade sains yang Indonesia tidak menang? SD, SMP, SMA selalu menang. Tapi Indonesia tidak boleh meneruskan kemenangannya sampai tingkat dewasa. Begitu kamu dewasa, kamu hebat, kamu dibunuh. Apalagi kamu orang Indonesia, apalagi Indonesia Muslim. Muslim itu tidak boleh. Muslim ibadah boleh. Tapi Muslim kaya, dielek-elek, difitnah-fitnah. Betul enggak? Muslim politik pateni. Kan begitu? Itu. Koyok-koyok fair-fair ae dunya. Wong dapurmu gak fair aja no. Gak kok terus mayungi Raja Arab. Terus ala mek didik oleh investasi. Lah apa kon mang mayung-mayungi ku mang. Gitu loh. Nek kene moh ngemis, Mas. Melarat gak mangan, mate, ayo mate tapi moh ngemis. Mandiri. Jadi tidak ada radikalis di Indonesia, jangan percaya, tidak ada. Yang radikal itu pemerintah. Begitu kamu bilang radikal, kamu sendiri radikal, maka kamu merasa dia radikal karena kamu sendiri radikal, betul enggak? Ukurannya dirinya sendiri. Perpu itu sangat radikal. Tidak berarti saya setuju HTI yang ngono ojo kementus kan gue. Ayo serawung sing enak, rembug sing enak. Yang urusan saya adalah apa output perilaku, menyelamatkan umat manusia apa tidak. Untuk apa kamu jadi ranking 1 kerjanya menjajah kemana-mana. Dan kita ini bukan hanya tidak mau dijajah, malah memohon dijajah. Saya kira begini, data dari BNPT itu JAD itu anggotanya hanya ini tanda petik hanya 1.200. Bandingkan dengan jumlah umat Islam di Indonesia yang 250 juta. Berapa persen? Kecil sekali. Kalau kemudian kita menganggap bahwa ini problem ini sudah sangat pelik, saya kira selesaikan di 1.200 itu. Jangan kemudian seolah-olah ini menjadi beban tanggung jawab 200 juta umat Islam yang lain. Ya, saya setuju bahwa pelibatan dari Majelis Ulama Indonesia, ormas-ormas besar itu penting untuk menyadarkan yang 1.200 ini. Karena tadi Kang Maman sampaikan, gimana kalau teroris masuk penjara, keluar main lagi nggak? Main lagi. Jadi di penjara itu mereka justru menjadikannya menjadi madrasatul jihad. Orang ditangkap, begitu masuk penjara, belum bisa ngerakit bom, dia belajar sama seniornya di dalam penjara. Napi Curanmor, ini Ali namanya, Napi Curanmor ditangkap, masuk ke Cipinang.
Dia napi curanmor, pencurian motor. Begitu masuk di Cipinang, kenal dengan ikhwan-ikhwan JAD ini. Keluar dari Cipinang, dia Jadi nembak teroris. polisi di Sarinah Tamrin 2016. Artinya, penjara masih gagal menormalkan seorang manusia yang terpapar dengan ideologi ekstrim seperti JAD ini kembali kepada masyarakat. Lalu gimana solusinya? Salah satunya karena pendekatan yang selalu formalistik. Kenapa kemudian tidak melibatkan misalnya kiai-kiai besar dari MUI? Itu difasilitasi BNPT untuk apa? Menormalisasi. Jadi bukan menderadikalisasi, tidak berdebat soal ideologi, dinormalkan. Saya ambil contoh teman-teman dari Yayasan Nirun Nabi. Kami melakukan upaya normalisasi di lapas teroris Gunung Sindur. Apa yang kami lakukan? Kami mencoba bertanya kepada mereka, antum hafal berapa juz? Ternyata mereka juz amal, Ustaz, juz 30 itu nggak hafal. Oke. Jadi kemudian diajarin pelan-pelan, disadarkan bahwa ente juz 30 aja nggak hafal. Kok mau ngajarin orang untuk mengebom dengan alasan mati syahid? Come on, ayo bangun, sadar. Nah dari situ kemudian dia sadar, oh iya, saya jauh dari Quran ternyata. Saya Oke. salah. Lalu kemudian pelan-pelan menjadi normal. Nah kalau ini bisa dilakukan lebih banyak lagi organisasi, MUI diajak BNPT, ngumpulin ibu-ibu yang lain, memanggil penceramah semaunya, tahu-tahu mengundang penceramah radikal. Apa tidak? Jadi tidak ada radikalis di Indonesia, jangan percaya. Tidak ada, yang radikal itu pemerintah. Begitu kamu bilang radikal, kamu sendiri radikal, maka kamu merasa dia radikal, karena kamu sendiri radikal. Betul enggak? Ustadz Abdul Somad masuk daftar penceramah radikal. Istana Buka Suara begini katanya. Istana buka suara terkait nama-nama penceramah radikal yang tersebar melalui pesan berantai di WhatsApp. Ada dua nama ustadz yang jadi perhatian publik, yakni Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Felixio. Tenaga ahli utama kantor staf presiden atau KSP, Rumadi Ahmad memastikan daftar nama-nama penceramah radikal itu bukan berasal dari pemerintah. Dia meminta masyarakat tidak terpancing dengan informasi yang belum jelas sumbernya. Namun begitu dia menegakkan bahwa pernyataan Presiden Joko Widodo terkait penceramah radikal yang disampaikan saat rapat pimpinan TNI Polri merupakan suatu hal yang bukan mengada-gada. Dia meminta masyarakat lebih berhati-hati dan selektif dalam mengundang penceramah dan tidak lagi memperdebatkan soal ciri apalagi nama. Sebelumnya beredar 10 nama penceramah radikal. Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Felixio masuk dalam daftar itu. Ada pula nama Ismail Yusanto urutan pertama, Ustadz Felix urutan kedua dan Ustadz Abdul Somad urutan kelima.